Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita mau menjelaskan masalah yang kita sudah pernah upload di video sebelumnya ya guys. Ini kita akan memberikan cara kita mencari HP di lapangan. Maksudnya bukan lapangan sepak bola atau lapangan apa guys. Kita mencari di perkotaan yang banyak penduduknya, dan nanti kita bisa mendapatkan HP-HP yang sudah tidak terpakai guys. Nah, kita akan mencari di daerah-daerah yang biasanya kalau padat penduduk itu biasanya HP rongsok itu sangat banyak sekali guys. Seperti ini contohnya. Nah, ini kan HP kondisi dia pecah 1000 guys. Dan ini biasanya kalau pecah itu biasanya kemungkinan besarnya itu mesinnya masih normal guys. Dan ini kita masih lihat nanti kalau posisinya kayak gini pecah, ini apa ya, dia itu masih kelihatan kotor dan nanti akan kita bersihin. Nah seperti ini masih kondisinya masih bagus loh guys. Kalau kita sebenarnya kita bersihin, ini kondisinya masih bagus. Ini baterai masih ada dan memang cuman dia kondisinya cuman pecah kayak gini nih. Ini bisa lihat ini hancur, tapi mesin ini masih dia masih rata lah. Ini untuk permukaan ininya juga masih rata dan kemungkinan besar mesin ini hidup guys. Nah ini kita udah ada contoh satu. Terus kita coba yang ini guys. Ini dari Vivo juga. Kita coba, biasanya pakai dicas itu dia nyala guys. Karena rata-rata kalau dia itu remuk biasanya itu mesinnya nyala guys. Jadi ini kita beli dengan harga, kalau di lapangan kayak gini biasanya dari 50.000 sampai ke atas guys. Padahal ini masih bagus. Dan ini kalau kita bersihin, dan ini layarnya udah poni. Layarnya udah poni, dan ini prospek untuk kedepannya juga masih laku guys. Masih laku. Kalau ini memang agak kurang, jadi kita biasanya kalau beli HP kayak gini sekitar 20-25, kadang ada yang 15.000 guys. Murah kan guys. Rongsok HP itu murah loh kalau kita beli di tempat-tempat. Ya kadang kita juga mencari di desa-desa loh guys. Ini contohnya kayak gini. Dan ada lagi yang kayak gini guys, dia LCD-nya katanya udah dibuang sama pemiliknya karena memang pecahnya, dan dia memang mengelupas sendiri guys. Ini lumayan bagus ini untuk serinya, dia mau mengkilap. Kalau kita bersihin dia agak elegan lah guys. Ini untuk seri Samsung yang gini. Oke guys, triknya kayak gini guys. Kita kalau mau di lapangan, maksudnya kita mencari di lapangan itu kita hanya taruhlah kita bawa modal nggak terlalu banyak lah ya guys. Kita ke door to door, dari tempat dari rumah ke rumah, kita teriakin kayak gini guys. Kalau umpamanya kita belum punya alat itu kita teriak, HP bodol, HP bodol, HP bodol. Kalau memang kita punya skill yang lain seperti kayak laptop, terusan TV LED, atau uang luar negeri guys. Kalau uang luar negeri juga itu sangat lumayan lah, sangat lumayan itu uang luar negeri. Contohnya kayak duit Singapura, duit Malaysia, itu banyak. Jadi kita kalau memang mempunyai skill selain HP rongsok, kita bisa juga diteriak di door to doornya itu, kita teriak HP bodol, HP bodol, HP rusak, HP rusak.
terusan kita dengan ditambahin sama uang rusak guys, uang rusak ya, pokoknya yang kita bisa jual untuk itunya. Terus uang dolar luar negeri itu bisa guys. Dan itu kita kalau sekali berangkat, kalau kita apa ya, dari berarti mengambil satu HP rongsok, kedua emas guys. Emas itu kan ada juga yang apa, rusak, entah itu patah, entah itu kena gores, entah itu kwitansinya hilang, itu bisa guys. Itu biasanya banyak sekali yang nyari-nyari sama apa, HP terusan uang dolar, terusan uang kita sendiri rupiah, tapi yang rusak guys. Itu biasanya dia kena air terusan patah atau kesobek atau gimana, itu juga omset guys. Jadi kita kalau sekali berangkat itu kita bisa mendapatkan HP-nya kita dapat, terusan uang luar negerinya kita dapat. Nanti uang luar negerinya kita bisa jual ke changer guys, ke money changer. Nah, di situ kesempatan kita untuk mengambil keuntungan. Kalau saya rasa udah pada tahu lah ya, udah pada tahu masalah cruise. Nah, itu cruise di, ya sih, kalau kurang tahu bisa komen di channel saya guys. Itu uang yang biasanya beredar di sini itu kan karena apa ya, biasanya yang rata-rata banyak itu Singapura, Malaysia, Arab Saudi, terusan Belanda juga ada, Amerika juga ada. Ini guys, kesempatan kita untuk mencarinya sebanyak mungkin guys, karena kalau banyak kita dapat keuntungan yang lebih banyak juga. Nah, satu itu udah HP lah ya. Kedua, uang Indonesia rupiah yang rusak guys. Dan itu kita biasanya kalau beli di sini, daerah sini, itu biasanya 50% guys. Bayangkan keuntungan kita itu juga sudah 50%, karena nanti kita akan jual apa, uang itu sebenarnya apa ya, sistemnya dari pemerintah sendiri itu memang kalau uang rusak itu kita kembalikan lagi ke Bank Indonesia guys. Jadi kesempatan kita untuk mencari uang rusak, mengumpulkan uang rusak, dan nanti kita akan tukar di Bank Indonesia. Pokoknya lebih lengkapnya komen di Ian on Adventure guys. Ini baru satu item lah ya, baru satu item kita nyari. Kedua, kita ada tambahan emas guys. Dan kalau emas itu sendiri, itu kalau kita harus belajar itu kayaknya agak sulit sih guys. Kalau emas itu agak sulit. Kalau sejenis uang luar, uang dolar atau uang apa, peso Filipina atau yang lain-lainnya, itu kita bisa lihat di cruise. Nah, itu perbedaannya. Kalau kita pun nggak punya skill di emas itu memang agak sulit, karena kita itu biasanya melatih cara mengeceknya itu memang agak susah guys, karena kita harus bukan pakai alat sih sebenarnya. Kalau kita mau mengecek emas, dia itu memakai air raksa dan sama alat seperti batu itu digesek guys, digesek-gesek. Nanti kita coba siram pakai air raksanya, dan itu nanti bisa kelihatan kadarnya guys. Nah, itu memang nggak sulit. Jadi kita belajar dulu yang nggak terlalu sulit. Nanti yang sulit kita sambil berjalan setelah kita mendapatkan modal yang lebih banyak lagi guys. Jadi satu, kita mencari HP yang pecah-pecah kayak gini, pecah atau mati. Biasanya kalau pecah mati itu masih mulus guys. Nah, seperti ini kita dapat tadi malam, ini pecah, ini mati guys, tapi dia sangat mulus sekali.
Nah ini kita biasanya kita akan perbaiki ini mesinnya. Ini kita bongkar apa sih kerusakan di mesinnya ini. Dan yang mau beli rongsok HP guys, bisa komen di saya guys, di Ian on Adventure. Ini kalau saya jual biasanya harganya sampai 400.000 loh guys. Nah sangat luar biasa, sangat lumayan. Dan ini original guys. Banyak sekali counter-counter yang ingin membeli barang-barang yang original, karena ini masih terhitung mulus sekali dan sangat diminati, karena ini juga masih ada prospeknya, karena ini RAM 3 dan ini layarnya sudah poni juga guys. Jadi pantengin channel saya, dan nanti untuk saya upload di video yang selanjutnya, nanti kita ke lapangan untuk mencari HP rongsok guys. Nah ini contohnya, ini yang mulus dia mati, terus yang pecah ini dia hidup tapi pecah. Jadi kita harus kalau memperbaiki itu beli LCD atau layarnya ya guys, seperti ini tadi. Dan untuk uang luar negeri, itu kita pantau di cruise-nya aja guys. Kalau di cruise-nya untuk dolar, umpamanya dolar Amerika harganya 14.000. Maaf ya, agak batuk. Kalau 14.000 kita biasanya beli di lapangan itu tergantung sih, kadang ada yang nawarin dengan harga 14.000. Nah, baru kita tawarkan 13.000 atau 12.000. Nah, kesempatan kita di situ untuk mencari keuntungan. Terus yang kedua, habis satu HP rongsok ya. Yang kedua uang Indonesia guys. Uang Indonesia kita biasanya beli itu 50% dari keseluruhan uang yang rusak itu sendiri. Nah setelah dua itu uang, terus uang yang Indonesia, terus uang yang luar negeri guys, itu kita juga bisa untuk omset, untuk kita jalan-jalan pas pada saat mencari HP. Terus kita juga kadang berspekulasi laptop guys. Laptop itu sekarang kan udah murah lah, harganya udah murah, dan kita relatif biasanya beli juga murah juga. Oke, ini udah saya tunjukin bagaimana kita mencari di lapangan. Dan maaf, nanti kita akan ke lapangan guys untuk video yang selanjutnya, bagaimana kita mencari HP di lapangan. Maksudnya bukan di lapangan sepak bola guys, kita cari ke kampung-kampung, kita cari ke kota yang padat penduduknya, dan kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Biasanya kalau kita teliti terus, ya namanya kita orang bekerja guys, jadi kita itu harus semangat. Nah ini kuncinya, harus semangat. Jadi kita itu nggak langsung ke rumah, nggak langsung ke rumah warga, itu nggak, kita masih di depan rumah, dan biasanya ada orang-orang yang lagi ngobrol atau dia kan dengar suara kita, HP bodol, ya HP rusak gitu loh maksudnya. Ini kan ada kita orang Prokerto, jadi ngomongnya ngapak, HP bodol, laptop bekas, terus uang rusak, uang luar negeri guys, siapa yang mau jual? Nah itu kayak gitu, bukan kayak tahu itu guys digoreng, enggak. Ini kita cari rongsok juga, nadanya juga mau di model kayak apalah yang kira-kira orang itu bisa tertarik melihat kita jalan sambil ngomongin apa yang kita cari itu guys. Nah itu di situ orang biasanya tertarik. Terus ada lagi juga yang memakai pengeras suara guys. Kalau pakai pengeras suaranya itu biasanya kan dia lebih bagus sebenarnya. Karena begini, karena kalau pengeras suara itu dia suara yang keluar dari pengerasnya itu sendiri bisa melewati sekitar 3 rumah atau berapa, 3 rumah dari yang kita jalan. Nah itu kan jadi kita bisa mempercepat kita dapat rongsoknya itu guys. Jadi
kalau kita pertama berjalan nggak pakai pengeras suara juga nggak apa-apa, karena kita usaha, yang namanya rezeki dan hasil itu sudah ada yang menentukan guys. Jadi kita sudah memberikan trik itu tadi, udah memberikan trik, dan yang mau HP-nya untuk yang membutuhkan HP ini guys, silakan komen, dan kita mencari HP itu satu hari dapat apa aja sih. Nah, di sini itu kita akan jual HP ini dalam keadaan rusak boleh, dalam keadaan sudah diperbaiki juga boleh, dan kita jualnya itu dengan hati guys. Nah, maksudnya dengan hati itu gimana? Yang namanya HP rusak otomatis takut ada keluhan atau apa. Nah, nanti kita akan mengeceknya guys. Kita akan mengecek semua dari kerusakannya. Kalau kerusakannya LCD berarti kita ganti LCD. Setelah LCD itu benar, dan kita harus mengeceknya semua guys, karena di kerusakan HP itu sangat banyak dan kita harus teliti. Dan kita menjual barang bekas yang kayak gini itu memang sudah diperhitungkan guys, udah diperhitungkan dari kenormalannya semua itu. Kalau udah normal semua kita bilang normal. Kalau ada minus sedikit seperti kamera buram atau speakernya agak sember, itu kita juga harus terus terang guys, karena kita kunci dari kayak penjualan itu kejujuran, dan kita transaksi kedua belah pihak itu saling menyetujui, dan disitulah deal kita. Nah, ini untuk satu hak yang kita udah tunjukin. Nah, yang kedua, kalau kita mau jual uang yang rusak itu guys, itu kita bisa tukarkan di bank BI guys. Jadi bukan di bank-bank yang kecil seperti ini. Kita umpamanya, kita kan dari Aji Barang kita ke cabang itu nggak bisa, itu kita harus tukarkan itu di BI, Bank Indonesia. Itu udah uang yang rupiah tadi. Nah, kita tunjukin lagi uang yang luar negeri guys. Nah, kita cari tahu teman di mana sih letak money changer guys. Nah, di situ itu biasanya kalau kita baru pertama kita nukar uang di changer, itu biasanya kan masih ada transaksi rembugan gitu guys. Ini harganya lagi sekian. Nah, itu solusi yang pertama. Dan setelah kita sudah jadi rekan bisnis, sudah menjadi rekan bisnis, itu kita udah enak guys. Seperti ini misalnya, enaknya kita kan udah punya nomor WA dari pembelinya itu guys. Jadi kita bisa nanya, bang, sekarang kursnya kalau uang Singapura itu sekarang lagi berapa? Nah, kita nanya kayak gitu kan. Otomatis pada saat kita mencari uang itu, kita udah tahu harga kurs di uang Amerika itu berapa, di Singapura berapa, di Filipina berapa, Malaysia berapa, itu kita sudah tahu di WA sama orang yang di changer itu. Dan kita udah kenal, ini kan otomatis kita akan lebih untuk bicara masalah transaksi, masalah apa itu kita lebih rileks lah ya. Nah, itu setelah kita di changer. Nah, untuk kedepannya kita untuk menambah pemasukan kita, omset kita belajar di emas guys. Dan itu ada tempat peleburan emas. Kalau yang nggak tahu bisa komen di tempat saya, di channel saya, dan nanti itu kita akan tunjukin guys. Nah, kita akan tunjukin bagaimana trik dan cara untuk mengetahui kadar emasnya itu sendiri guys. Karena kadar emas itu sangat banyak sekali. Ada yang emas 300, ada yang 350, ada yang 700, ada yang 750. Nah, dan juga ada emas putih lagi guys. Nah, setelah
kita mengetahui semuanya, masih ada satu lagi guys. Biasanya uang luar negeri dan emas luar negeri itu biasanya di emasnya itu guys, itu ada berlian loh guys. Nah, bayangkan kita bisa membeli kalung dan ada berliannya, dan itu bisa melimpah guys untuk keuntungannya. Karena berlian itu biasanya kalau kita belum memahami masalah berlian itu, pokoknya yang kurang paham lah, kurang paham atau sudah, kalau yang udah memahami pun silahkan komen di channel saya untuk kepahaman masalah uang luar negeri, kepahaman masalah rongsok HP, dan yang mau membeli rongsok HP di sini guys, komen aja, kita tinggal istilahnya hargain, kita dapatnya untuk pagi ini apa, untuk besok kita nyari, terus kita mau langsung nanya, ini lagi berangkat apa bang? Enggak, lagi prai, umumnya lagi libur. Nah, di situ kita akan mendapatkan omset juga guys. Jadi, nah ini kita bahas yang terakhir tadi, yang emas itu. Setelah kita mengetahui tentang bagaimana cara mengecek emas, itu kita pakai apa ya, air raksa, terus pakai batu khusus yang buat nggosok emasnya. Sebenarnya nggak khusus juga nggak apa-apa, bisa, cuman untuk apa lebih nyaman dia untuk mengecek emasnya itu pakai raksa dan ada alat itu guys. Nah, setelah kita udah bisa mengecek dan kita membeli alat untuk timbangan emas itu sendiri guys. Karena timbangan emas itu kecil guys, dia apa ya, paling seukuran saku lah, kita bisa kasih saku dan itu bisa menimbang berapa berat dari emas tersebut. Karena kita ada apa, banyak sekali kalau di emas itu. Satu itu pengecekan kadarnya berapa, terus kita nanti kita timbang, terus kita harus merempung masalah harganya itu tadi guys. Jadi kita kalau bisa kita nyari pembelinya dulu guys. Kita nyari pembeli emas yang untuk peleburan. Dan setelah kita mencari tahu di situ, nanti kita akan juga kenal sama yang namanya berlian, dan itu biasanya ada, nggak jauh-jauh dari emas itu biasanya ada orang yang biasa beli berlian itu guys. Kalau di emas luar biasanya ada berlian yang bagus, dan itu rata-rata berlian itu biasanya dia di kalung guys. Nah, di kalung. Dan kadang orang nggak tahu kalau itu memang berlian, karena kadang orang yang kerja di luar negeri itu kan kadang kalung juga dikasih sama majikannya, karena majikannya itu eman lah istilahnya. Nah, itu biasanya dikasih. Jadi itu kesempatan kita untuk membeli apa, emas-emas dari luar negeri itu. Kita harus, biasanya itu kalau emas luar negeri itu memang kadarnya ada yang sampai 999,9 loh guys. Hampir ya ibaratnya emas tinggi lah. Kalau untuk di sini itu nggak terlalu banyak sih, rata-rata emas juga dengan kadar 300, 350 sampai 750 atau 475 itu juga ada emas-emas di sini. Oke guys, dan kita sudah bahas semuanya guys. Kalau untuk mencari rongsok kita udah bahas semua. Satu, HP. Kedua, uang tapi uang Indonesia guys. Nah, penjualannya udah tahu kan. Nah, terus ada uang yang luar negeri dan penjualannya udah saya kasih tahu. Dan yang ini laptop juga bisa, terus kita bisa beli. Terus televisi tuh guys, televisi yang LED atau LCD. Nah, itu kan bisa kita beli juga. Dan yang terakhir emas, dan itu kita memang harus tahu semua gimana cara menjualnya. Itu yang utama dulu sebelum kita nyari. Dan untuk masalah kadarnya, karena emas itu harus luar biasa teliti, karena itu memakai feeling, dan kita nggak ada alat yang untuk langsung dimasukin ke apa dia tahu emas, itu nggak ada. Nah, kalau untuk
Saya sendiri pengecekannya juga udah bisa sih, udah bisa. Kalau mau belajar juga oke, silakan komen. Dan yang sudah tahu masalah HP, masalah uang luar negeri, masalah uang Indonesia yang rusak, masalah emas yang rusak, komen di channelnya Ian on Adventure guys. Mantap, kita berbagi ilmu, saya memberikan ilmu dan ada masukan ilmu lagi, saya terima guys dengan senang hati. Oke guys, untuk pagi ini kita memberikan trik cuma sampai di sini, dan nanti kita juga akan memberikan tutorial lagi masalah mencari HP di kampung-kampung atau di kota, di lapangan lah ibaratnya kayak gitu. Jadi dukung terus channel saya Ian on Adventure dengan cara ketik like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe-nya guys. Dadah dari saya Rudianto, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bum 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 bersama alam, bukit sawah ladang, lautku seberani, keindahan alam ku telusuri, jejak mentari ku ikuti. Bersama Ian on Adventure ku berdiri, bersama Ian on Adventure ku mendaki, bersama Ian on Adventure ku berdiri, bersama Ian on Adventure ku mendaki. Tak ada halangan, tak ada rintangan yang ku hadapi, yang ku takuti. Bersama Ian on Adventure aku berdiri, bersama Ian on Adventure ku mendaki, bersama Ian on Adventure aku berdiri, bersama Ian on Adventure ku mendaki. Ian on Adventure, Ian on Adventure.